أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Allahumma inni a'udzu bika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah karena hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dan kesempatan demi kesempatan sebagai sebuah wujud rasa kasih sayang Allah diberikan kepada seluruh hamba-Nya, diberikan kepada seluruh makhluknya. Dan manusia yang terbaik adalah manusia yang mengambil setiap kesempatan kebaikan yang Allah berikan untuk mengambil bagian. Dan kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang memang berusaha, berikhtiar untuk mengambil bagian dari kesempatan itu. Allah ini maha pengasih, Allah ini maha penyayang. Sebagaimana kalimat yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, Allahu Rahman, Allahu Rahim, wa saqaqtu laha min kulli ismi. Allah ini maha pengasih, Allah ini maha penyayang. Wujud kasih sayang Allah diturunkannya Nabi yang gak tahu jumlahnya berapa. Wujud kasih sayang itu diturunkannya kitab suci yang gak tahu jumlahnya berapa. Bahkan diturunkan malaikat untuk senantiasa mencatat setiap amal yang kita lakukan. Bahkan Allah melipat gandakan setiap kebaikan, dan hanya setiap dosa yang dilakukan itu hanya dicatat ketika melakukan. Kalau kebaikan baru niatnya saja sudah dicatat. Itu wujud kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jamaah, godaan manusia ini begitu sangat amat banyak. Sebab itulah memang sengaja dengan kasih sayang Allah, Allah menyaring mana orang-orang yang baik, mana orang-orang yang tidak. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Apa yang disampaikan oleh Allah? Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatana alladzina amanu shadaqu wa la ya'lamunal kadhibin. Allah ini menguji setiap diri untuk mengetahui tentang mana yang imannya baik, sungguh-sungguh, mana yang tidak. Sebab itulah maka jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita pada pagi hari ini adalah menyikapi setiap masalah yang menghampiri. Menyikapi setiap masalah yang menghampiri. Sebelum saya membahas, kita jangan pernah melupakan Rasulullah, karena Rasulullah itu yang mengajari kita untuk kita bisa bersikap, mengajari kita untuk kita bisa berperilaku, mengajari kita untuk mengenal tentang kebaikan. Karena tanpa ada yang ngajarin kita nggak akan tahu. Ada yang ngajarin, kalau kita nggak mau belajar nggak juga tahu. Kita mau belajar tapi nggak serius, ya kita nggak paham juga. Nah, sebab itulah maka kita harus berterima kasih kepada Rasulullah. Caranya kita ini lisan bersolawat. Maka solawat yang kita ucapkan tadi adalah sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada Rasulullah. Dan bukan hanya kita bersolawat, tapi kita
Kalau memang kita cinta kepada Nabi, sebagaimana orang yang ngefans sama seseorang, biasanya mana yang digandrungi akan diikuti dari sisi gaya jalannya, gaya pakaiannya, gaya sikapnya, kan gitu kalau orang ngefans begitu. Zaman orang-orang dulu ngefans sama Elvis Presley kan, ada cambangnya ditempelin cambang, ya kan. Celananya cutbray, ikutin celananya, ya kan. Kerahnya gede, ikutin juga kerahnya gede, gitu. Orang kalau ngefans kan gitu. Nah sekarang kita ngefansnya sama Nabi Muhammad. Kita coba kenalin Nabi Muhammad itu seperti apa. Dari sejak kita nih bangun tidur sampai tidur lagi, coba ikutin Nabi. Maka insya Allah kita akan selamat. Nah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya mau tanya, ada nggak di antara kita yang hidupnya nggak punya masalah? Ada nggak? Ada ya. Semuanya pasti punya masalah, baik itu masalah kecil maupun masalah besar. Cuman bagi orang yang memang dia punya ilmu dan ilmunya dia manfaatkan, jangankan masalah kecil, masalah besar pun dia bisa selesaikan dengan keilmuan. Tapi ada orang yang bisa menyelesaikan masalah dengan ilmunya, dia sombong, ya kan, dengan ilmunya. Dulu ada orang miskin namanya Korun. Dulu ada orang miskin zaman Nabi Muhammad namanya Sa'labah. Ya, susah, bagaimana caranya dia supaya keluar dari kesusahan? Deketin Nabi. Korun dia karena masih keluarga dekat sepupunya dari Nabi Musa alaihissalam. Dia tahu karena dia Korun ini dulunya ahli ibadah. Korun ini ahli ibadah dulunya. Dia senang melakukan ibadah dan tahu Nabi Musa ini utusan Allah, dekat dengan Allah, dan tentu karena tahu maka dia sadari bahwa Nabi Musa itu karena nabinya Allah, utusan Allah, pasti didengar apa yang menjadi permintaan dan harapan. Nah kemudian minta sama Nabi Musa, tolong doain saya. Dia tahu bahwa yang ngasih rezeki itu Allah, ya kan? Itu masih sadar Korun itu kan. Nah kemudian didoakan kaya, ya. Ketika kaya apakah cukup dengan doa? Enggak, ada ikhtiarnya. Tapi hakikatnya yang ngasih. Cuma manusia ini akan berubah. Orang itu kan kadang bisa berubah, yang tadinya miskin jadi kaya. Ini kalau dia enggak memiliki kesadaran kedekatan dengan Allah dan kemudian menjaga kedekatan dengan Allah, itu bisa berubah. Orang yang tadinya miskin tiba-tiba kaya itu bisa berubah, ya kan? Kalau dia jauh dengan Allah, ya. Makanya Korun begitu dia kaya dan kekayaannya, dalam sejarah ada yang meriwayatkan saking kayanya itu Korun, itu kunci gudang harta kekayaannya 40 orang yang ngangkat, orang yang badannya gede-gede itu nggak keangkat, kuncinya doang. Kunci segede apa sih? Emang zaman Nabi Musa kunci segede ini tiang itu nggak ada, kuncinya kecil, ya. Itu 40 orang yang badannya kuat-kuat itu nggak mampu ngangkat karena saking kayanya. Tapi lihat, ketika Allah nggak suka, maka Allah tenggelamkan itu hartanya berikut dengan dirinya. Hartanya tidak bisa menolong. Banyak orang yang tadinya miskin kemudian kaya kan kadang-kadang semena-mena. Betul gak? Merasa dirinya duitnya banyak, hartanya berlimpah, apa saja yang gak perlu dibeli. Waktu gak punya duit, gak punya harta kan, jangankan untuk beli ini dan itu, ya kan? Untuk makan aja kembang kempis. Nah, begitu dia kaya, nggak perlu aja dibeli. Coba aja. Kadang kalau ada yang nasihatin, dia bilang duit saya, apa urusan lu, ya kan? Tapi giliran dimintain sedekah susah, dimintain untuk berbagi, menolong orang susah. Begitupun Sa'labah zaman Nabi Muhammad SAW.
Sering kali kita ngedengar ceramah-ceramah salabah saking miskinnya kalau sholat itu nggak pernah ikut yang namanya zikir, ya kan? Habis sholat langsung pergi. Kita nggak boleh kemudian kalau ada orang yang habis sholat gitu langsung pergi menuduh hal-hal yang enggak. Karena memang secara khusus dalil secara khusus nggak ada mengkhususkan habis sholat itu baca wirid. Secara khusus dalilnya nggak ada. Karena sholat itu sendiri pun sudah zikir, sudah zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabitulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena biasanya kalau Rasulullah habis sholat kan ya baca doa, ya kemudian kumpul-kumpul, ya kan ada sesuatu yang disampaikan, ada ilmu yang disampaikan, ini langsung pergi. Dan tanya suatu ketika, kenapa wahai Sa'labah kau nggak pernah ikut kumpul dengan kami, ya kan? Ya, gimana mau kumpul? Kami ini ditungguin, saya ini ditungguin oleh keluarga saya karena pakaian cuma hanya satu. Nah, sebab itulah tolong doakan ya Rasulullah supaya saya menjadi orang kaya. Nanti kalau udah kaya saya akan menjadi orang yang jauh lebih taat, begitu kan? Orang kalau masih susah begitu ngomong. Coba ya, Pak Kiai, gitu datang kan? Pak Kiai tolong doain ya, saya mau nyalek, gitu kan? Nanti kalau udah nyalek kan saya ini punya banyak peluang, nanti saya bantu itu musola, masjid, ya kan, warga. Begitu udah jadi, nah dia aja waktu mau jadi keluar duit banyak, dia ngembaliin dulu modal, ya setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya sementara kurun jadi caleg berapa tahun? Nah, 5 tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun aja belum tentu balik modal itu, ya kan? Menjadi anggota DPR, apalagi DPR RI, ya kan? Jadi anggota DPRD aja minimal 2 miliar tuh nggak ada apa-apanya, ya kan? Sementara gajinya ya nggak sebanding. Tapi kenapa banyak yang minat? Nah, nggak usah diomongin itu mah, pasti banyak yang tahu, ya kan? Kenapa banyak yang minat? Padahal tuh keluar biaya. Orang punya duit 2 miliar mah pakai usaha aja kan? Kayak Pajari usaha itu kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nih begitu udah jadi lupa. Makanya ada sebuah candaan ya bilang gini kan. Bedanya antara pilkada dengan pilkab apa beda? Hah? Apa bedanya pilkada sama pilkab? Pak Sunardi biasanya yang tahu gitu. Apa bedanya Pak Nardi? Apa tuh? Yang mana yang jadi lupa? Hah? Pilkab. Kalau pilkab katanya kalau lupa diminum jadi. Kan kalau lupa jadi. Kalau pilkada begitu jadi lupa. Itu bedanya. Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak heran kalau setiap pilkada rumah sakit jiwa penuh. Kan orang yang nggak jadi stres, rumah dijual, duit keluar, nggak jadi, stres, utang di mana-mana. Saya punya kawan itu tukang percetakan, cetak brosur, cetak spanduk, cetak bendera, bikin kaos, ada yang nggak dibayar, ya kan? Karena nggak jadi. Makanya sekarang pinter tuh tukang percetakan. Kalau dibayar baru saya bikin, ya kan? Pinter ya kan. Jadi kalau nggak dibayar, nggak mau dia. Punya pengalaman, dia belajar dari pengalaman yang ada, ya kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini banyak orang yang berubah ketika yang tadinya miskin jadi kaya, yang tadinya orang biasa tiba-tiba penjabat. Coba kalau petantang petenteng, orang yang tadinya orang-orang biasa-biasa, ya kan, tiba-tiba punya posisi gitu kan, punya kekuasaan. Yang tadinya ini kan kekuasaan yang terkecil apa? Keluarga. Jadi suami. Ada yang tadinya ramah waktu pacaran kan, begitu suami istri, istrinya digebugin. Ya, kurang ngajar gak tuh suami kayak gitu? Nah, iya berubah. Padahal komitmen awalnya dia akan sehidup semati waktu awal belum nikah begitu.
Ada yang bahkan masih pacaran disekap 3 tahun. Nih kan? Itu masih pacaran. Itu gemesnya orang seluruh dunia mungkin kan. Akhirnya ditangkap sama polisi. Kenapa? Karena diiming-imingi hadiah 250 juta itu oleh KDM, ya kan? Gitu kan. Begitu ditangkap mulus. Netizen marah itu kan. Coba itu kan. Kalau saya yang ketemu, saya sumbingin lagi tuh bibirnya. Masya Allah. Coba gitu. Kita geram gitu kan. Tapi kita ini geram kalau ngelihat masalah sama orang. Kita nggak pernah merenung kalau itu kita mungkin bisa juga sebagai pelaku. Iya kan? Gitu sama istri. Waduh, coba aja. Ada nggak di antara bapak-bapak yang mengucapkan sayangku sama istri itu, ada nggak? Yang udah tua-tua ini, ada nggak? Nah, jarang, berarti masih pernah, ya kan? Kayaknya enggak dah, ya kan? Diambilin minum, terima kasih mah, terima kasih bu, terima kasih bunda. Kalau bunda itu lawannya panda, ya kan? Makanya panggilnya bunda, ya kan, kata istrinya iya panda, gitu kan? Ya, kan istrinya dipanggil bunda, ya. Coba jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kata baginda Nabi, sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Begitu. Ini mah istri ngomong satu kata, malah harusnya kan yang banyak kata itu istrinya. Ini suaminya yang nyap-nyap. Ini kan? Nah, sebab itulah kalau misalnya kayak begitu, dijamin hidup bapak ibu akan berhadapan dengan masalah. Ya. Nah, ketika masalah menghampiri diri kita, jamaah, dan memang hidup ini tidak ada yang nggak punya masalah, semuanya pasti punya masalah. Sebagaimana yang Allah sampaikan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wa thamarat wa basiris sabirin alladzina idza asobathum min musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap diri itu akan diuji oleh Allah. Nah, masalah ini jamaah, ada yang namanya masalah ini sebagai ujian, ada yang namanya masalah ini sebagai bala bencana, ada sebagai siksaan, azab dari Allah, ya kan? Masalahnya sama. Dan jemaah, orang yang beriman bukan berarti nggak dikasih masalah. Orang beriman itu bukan berarti tidak masalah. Coba kalau kita merenung, yang dikasih masalah hidupnya begitu sangat amat berat siapa? Diri kita apa Rasulullah? Nah, Rasulullah apa kita? Rasulullah. Rasulullah itu masih di dalam kandungan saja, ayahnya udah meninggal, itu masalah. Kalau suami itu udah nggak ada nafkah, berarti itu hilang. Jadi kalau suami ditanya sama istri, nih Pak, nih hari ini beras habis, jangan ngomel, cari. Ini kan, memang tugasnya istri ya di rumah. Lu baru jual kemarin dikasih duit udah habis aja, gitu kan? Ditanyain sama bini begitu, ya emang habis. Ya, kita kerjaannya tidur ngerokok, tidur ngopi, nah gitu kan. Kerja enggak, coba kan. Giliran nggak ada makanan, istri diomelin. Ya, kalau istri yang cerdas sih kagak ngelawan gitu, enggak. Istri yang soleh gitu, solehah itu nggak akan melawan. Ya sudah bang, karena abang ngasih duit 50.000, cukup masuk apa sebulan, ya kan? 50.000. Telur aja sekilo berapa? 32 ya. Sekilo 32.000. Isinya berapa biji Pak Jari? Hah? 15. Tahu itu kan. Kalau yang tukang masak tahu.
15 biji. Ya kan habis, sementara sebulan berapa hari? Masa satu hari satu telur? Kurang lah. Ya kan sendiri aja kurang ya kan. Iya, itu telur doang 32.000, berasnya, minyak. Nah, sekarang kan pakai minyak, pakai gas. Ya kan? Gas melon satu berapa itu? Berapa hari itu kepake? 3 bulan. Mana? Itu bikin rugi. Yang jualan itu kagak masak-masak. Saya setahun kagak habis-habis tuh gas. Kagak dipakai soalnya. Itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini kalau hitung-hitungan angka ini 1 juta sebulan kagak cukup dengan 50.000. Tapi kalau istrinya soleha kasih 50.000, beliin aja tanggalan setahun itu, kagak habis tuh makan tanggalan. Ya kan? Ya Bu ya, bikin aja tanggalan tuh kalau suaminya pelit. Ini kan itu. Jadi kalau punya duit itu jangan dipegang diri. Kalau saya ini punya uang, saya nggak pernah saya pegang, saya kasihin sama istri semua. Ya, duit saya nggak saya pegang, saya taruh di dompet. Ya kan, duit saya taruh di tabungan. Nggak pernah saya pegang duitnya. Nggak pernah pegang duit. Ya kan. Dan kebanyakan saya pakai ini handphone, e-money. Ya udah. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya masalah itu dalam hidup pasti akan menghampiri. Ya kan? Pasti akan menghampiri. Masalahnya ada orang yang memang dia kekurangan makanan. Masalahnya karena dikasih tidak sehat, ya kan? Masalahnya anak, masalahnya nggak punya anak, masalahnya ada orang yang nggak suka, masalahnya kerjaan, masalahnya banyak masalah, ya kan? Nah jamaah, tapi bagi orang yang dekat dengan Allah, dia yakin dengan Allah, percaya dengan Allah, bukan hanya sekedar percaya, tapi mempercayakan hidup ini kepada Allah. Ya kan, ada orang yang yakin sama Allah kan, ada orang yang percaya sama Allah, tapi enggak banyak orang yang mempercayakan hidupnya sama Allah. Betul gak? Kalau mempercayakan diri kepada Allah, Allah yang atur, saya yang hadirin Allah. Tapi tidak sesederhana itu kalimatnya. Mempercayakan kepada Allah itu bukan berarti menjadi orang yang nggak ngapa-ngapain. Percaya sama Allah, Allah itu maha memiliki ilmu, dia belajar kagak? Ya, dipercayakan sama Allah gak akan pintar-pintar juga kalau gak belajar. Maka ketika kita percaya sama Allah, mempercayakan hidup kita sama Allah, nah kalau percaya sama Allah, apa yang disampaikan oleh Allah kita yakin, kita percaya bahwa Allah yang memerintahkan, maka dijalankan. Ya kan? Makanya lihat orang yang percaya dan mempercayakan Allah, itu kalimatnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bahasa sederhananya namanya berserah diri penuh sama Allah, mempercayakan. Bahasa agamanya namanya tawakal. Surat At-Tolak ayat 3, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi keperluannya. Itu kalimat Allah, bukan kalimat saya. Akan cukupi keperluannya. Tapi saya banyak perlunya. Ini mah kebanyakan nafsu. Manusia ini sebetulnya coba apa sih yang diperlukan? Baju cukup atuh. Ini baju 4 lemari. Ya kan, dipakai nggak tuh? Sekali pakai berapa baju? 1, paling 2 sama kaos dalam. Ya kan, celana atuh sama celana pendek sama cangcut, ya kan? Udah, nggak mungkin semuanya dipakai sekaligus 5 baju. Ada orang gila itu namanya. Ya kan?
Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini akan dipenuhi semua keperluannya. Kita nggak minta sama Allah jadi kasih. Orang itu kalau masih hidup, rezekinya masih ditangguh oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi ila Allahi rizquha. Allah ini jamin rezeki kita. Cuman karena kita ini kebanyakan kemauan, ya kan? Allah ini kan bukan pesuruh kita. Kita minta, ya Allah berikan aku mobil, ya Allah. Nah, tempat parkirnya aja nggak ada, garasinya nggak ada, minta mobil. Parkir di pinggir jalan diomelin orang, betul gak? Minta mobil, ya Allah, saya sih nggak muluk-muluk, ya Allah, Mercy dah, keluaran yang terbaru. Saya bilang Allah, ya kan? Ini kalau parkir sembarangan mobil Mercy, Pak, spionnya aja, Pak. Ada yang satu spion harganya itu 200 juta. Ya kan? Begitu baru dipegang aja udah ketar-ketir gitu kan? Di jalan, nah kelecet dikit, kita udah ketar-ketir. Akhirnya nikmatin gak tuh hidup? Enggak. Orang naik mobil bisa tidur, ya kan? Ini ya boro-boro. Di rumah nggak bisa tidur, di jalan nggak bisa tidur, ya kan? Akhirnya apa? Jamaah, itu karena kita saking inginnya kita dilihat menjadi orang yang kaya. Pakai mobil sport, jalan macet. Dia nyetir. Tapi tampang orang susah. Dia bilang, itu kayaknya mobil rental kali. Itu kan gitu kan. Wah, udah, karena dia juga masih belajar kan, akhirnya dia duduk di samping. Makanya ada sebuah kalimat, dia bilang pegang setir disangka driver, ya kan, duduk di samping disangka numpang. Akhirnya apa? Pusing lah, duduk di belakang nggak kelihatan. Pusing nggak tuh? Pusing. Terus ngapain tuh? Ada orang, ya kan, nyetir dia gak bisa, dan bahkan kalau pegang setir dia sangka driver. Nah lu, bukannya rumahnya, mohon maaf ya, rumah lu kan kontrak, kenapa pakai mobil Mercy? Saya kagak percaya, atau orang gitu kan? Nggak percaya saya. Coba, padahal itu memang mobil dia, ya kan, disangka driver. Stres itu kayak gitu. Marah gak kira-kira kalau dikatain orang gitu? Marah. Jadi masalah, ya kan? Wah, masalah. Biarin, ya kan? Gua yang pegang. Begitu nyetir nabrak tembok orang, ya kan? Coba, stres. Itu gara-gara kita nggak bisa mengendalikan diri, ya kan? Ada orang nyumbang, karena begitu nyumbang kagak diakuin, kayaknya gua kagak percaya lu nyumbang. Dia marah-marah, ya kan? Karena nggak diakui tentang sedekahnya, marah-marah. Ya, bukan lagi menghentikan tuh sedekahnya, tapi dia memang mencak-mencak. Emang lu kasih apa? Jadi berantem gitu kan. Sedekahnya diterima kagak, yang ada jadi berantem kan? Itu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap diri ini, mau orang baik, mau orang yang tidak baik, dikasih masalah. Masalahnya mungkin sama, tapi tergantung bagaimana mensikapi. Dan untuk supaya kita bisa bersikap dengan arif dan bijaksana, perlu ilmu. Supaya kita berilmu, Allah ngasih tuh yang namanya perangkat. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah ini menciptakan kita, dilahirkan melalui perantaraan perut ibu kita. Awalnya nggak tahu apa-apa. Orang nggak tahu apa-apa tuh bingung, ya kan? Bingung itu. Kita masuk masjid mau sholat, kita nggak tahu mulainya dari mana sholat ya. Udah main sholat aja, harusnya kan ada wudhu dulu. Wudhu pun ada bagian-bagian yang dibasuh. Ini nggak ngerti, wudhu nggak ngerti, sholat nggak ngerti, main guyur aja. Itu namanya bukan wudhu, namanya mandi juga bukan kalau main guyur aja. Sholat, begitu sholat ngeliatin orang, ya kan? Orang berjamaah dia udah kelar, yang lain udah kelar dia belum, ngeliatin aja. Nah itu perlunya ilmu. Nah supaya kita berilmu, dikasih pendengaran, dikasih penglihatan, dikasih hati, kasih pikiran oleh Allah. Maka nih kalau punya kita nih kehidupan, ya itu pakai pendengaran, pakai penglihatan, pakai hati.
Maka kita jadi berilmu. Ini kayak ngaji nih, pasang kuping, pasang mata. Tapi bukan hanya kuping, tapi pendengaran dipasang. Karena ada orang yang punya kuping pun nggak ngedenger, punya mata pun karena nggak bisa ngelihat. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika masalah menghampiri diri kita, minimal kata Allah ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan orang yang meninggal kalimat itu dibaca. Kita kan dengar kalimat itu diumumin di masjid kalau ada orang meninggal. Meninggal itu bagian daripada musibah, ya. Kenapa disebut musibah? Bagi yang hidup musibah itu. Kenapa? Karena bisa menjadi menderita. Allah tahu itu. Makanya karena menderita, lihat kalau ada orang meninggal, kita diperintahkan melalui ajaran Rasulullah untuk bertakziah. Takziah itu ke situ bukan kita malah bikin susah orang keluarga yang ditinggal. Bikin susah itu apa? Di situ numpang makan, numpang minum. Ini kan? Ini makanya kayak malam 40 hari paksis gitu kan. Kita ke situ bukan numpang makan, numpang minum. Saya suruh ceramah, pulang ceramah dibawa tentengan lebih banyak gitu kan. Coba. Saya bilang, aduh ya Allah. Nah kalau ditolak takut tersinggung. Ya kan? Itu kalau tolak karena tradisi kan kayak gitu kan. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka dalam kondisi berkabung, lagi susah. Tapi itu jadi omongan juga begitu meninggal kita nggak ngapa-ngapain, ngundang orang, kemudian ngadain zikir, doa, pulang, mohon maaf ya Pak, ini air juga nggak ada. Terus kata ustadznya besok gua kagak datang lagi dah. Gitu kan? Coba. Karena ada apa? Orang itu datang ke acara itu, ini negatif thinking saya, ya kan? Tapi insya Allah nggak meleset itu. Ada orang yang memang niat berburu berkat, Pak. Menjadi pemburu berkat. Berkat omset, tentengan. Gitu kan? Ada pemburu berkat. Nah ini perlu dijelaskan jemaah. Ya kan? Perlu dijelaskan. Kecuali kalau memang kayak di kampung itu tradisi, itu tradisinya yang bawa makanan dari tetangga-tetangga. Ini kan di Jakarta sudah mulai langka kayak gitu. Iya kan? Kalau bayangin kan kadang ada yang mimpin ini, mimpin itu. Kalau nggak diamplopin, nggak datang. Iya kan? Nah sabitullah orang ketika meninggal dalam kondisi sedang berkabung. Kita datang ke sana bertakziah itu mendoakan. Kita doakan. Makanya bukan turut berduka cita, tapi turut mendoakan. Yang benar itu. Kalau berduka cita itu ikut sedih kita di situ. Kita nggak boleh justru datang ke situ bukan mau sedih. Tapi ikut menghibur orang yang sedang sedih supaya tidak jadi sedih. Gitu, malah kita ikut larut di situ, ya kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka nih salah satu masalah ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi. Ya, makanya dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat kedua kan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bahwa yang namanya kematian itu bala. Bala itu apa? Ujian. Untuk apa? Untuk menguji, mengetahui mana yang lebih baik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu itu asal kata dari hasan, baik. Ahsan itu isim tafdil, artinya siapa yang lebih baik amalnya. Ahsanu amala. Maka kalau kemudian sudah ditinggalkan orang tetap baik, wah itu keren. Ya, ditinggalkan oleh ibunya, ditinggalkan oleh ayahnya, ditinggalkan oleh istrinya. Ada orang yang memang begitu sangat sayang sama suaminya, karena suaminya sangat sayang, meninggal dunia. Dia udah kagak mau makan, gak mau minum, gak keluar rumah, dikurung aja. Kalau nggak keluar rumah itu ada masa idah namanya.
Ya, berapa lama itu? Hah? 9 bulan, lama amat 9 bulan. 9 bulan lama amat ya, keluar tahanan rumah itu namanya. Berapa bulan Pak Nardi? 3 bulan ya. Udah pernah pengalaman gitu? Belum ya. Oh, Pak Nardinya masih ada, jadi tetap nggak ada idah. Ya. Adanya idah itu ditinggal suami. Kenapa? Itu 3 bulan, 3 kali haid. Ya, kalau yang masih haid. Khawatirnya kalau nggak ada idah, itu tiba-tiba ada yang naksir, nikah lagi. Ternyata sudah ada janin. Nanti bingung tuh ayahnya siapa. Ya, 3 bulan itu cukup waktu. Ya, cukup waktu untuk mengetahui kandungan tuh dia hamil apa enggak. Maka kalau ngedeketin perempuan yang para duda nih, ya, para duda yang masih single ataupun yang sudah punya istri tapi mau nikah lagi, deketin janda, ya, deketin janda, itu lihat-lihat dulu, ya kan? Lihat-lihat dulu, dia masa idahnya udah habis apa belum? Ini baru meninggal, ya kan? Ini dilihatin sambil takziah. Ya, wah, ini boleh juga saya deketin nih. Dulu saya taksir, cuma nggak selesai. Namanya CLBK, cinta lama belum kelar, ya kan? Gitu. Ini kalau takziah makanya bareng sama istrinya, liatin Bu suaminya, ya kan? Nah, ini begitu yang meninggal suaminya, jangan sampai kemudian suaminya deketin jandanya, padahal lagi masa idah, ya kan? Jangan dideketin. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang namanya meninggal itu bagian daripada musibah. Makanya lisan kita ini berucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama sebetulnya ketika musibah apapun, lagi jalan di dompet cuma 100.000, satu-satunya itu lembaran itu. Ada yang copet. Maka jangan teriak-teriak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mungkin tuh duit ada yang memang haknya copet. Ya kan? Kan tidak ada sesuatu yang terjadi ma asabathu min musibah illa biidznillah. Kecuali atas takdir Allah. Segala sesuatu semuanya takdir Allah. Kalau Allah nggak takdirkan nggak bisa. Ya kan, hari ini sebetulnya sore hari itu saya ditanya, benar nih ngaji nggak? Lihat besok aja. Karena agak ini lagi pengobatan. Tapi saya bilang udah Allah takdirkan ini di hari baik, bulan baik, namanya Muharram. Ya kan? Kemarin tanggal 10 bagi yang memperingatinya tanggal 15 Juni, ya, ini tanggal 11. Makanya hari ini saya puasa karena tanggal 9-nya saya nggak puasa karena harus banyak minum karena mau di USG kan, bukan kehamilan, bukan USG abdomen namanya kan. USG abdomen itu untuk mengetahui tentang ini anatomi apa bukan anatomi, tentang organ-organ tubuh yang ada di wilayah perut, namanya USG abdomen namanya. Orang hamil juga USG juga. Nah, itu harus minum banyak. Sehingga memang nggak puasa tanggal 9-nya. Harus puasa tanggal 9 Tasu'a itu kan tis'atun 9 yang paling kuat. Ada dalil yang lain. Saya kemarin puasa tanggal 10 Asyura. Hari ini ya saya harus menyelisihi namanya Tasu'a karena ada hadis yang menyebutkan kalau enggak di sebelumnya maka sesudahnya. Usahakan jangan sekali, meskipun Nabi itu puasa Asyura hanya sekali. Tapi ini ada kalimat lanjutannya karena ada info dari para sahabat orang Yahudi dan Nasrani juga berpuasa karena mengagungkan dan memuliakan tanggal 10 Asyura. Maka kemudian kita tahun depan kita puasanya kita beda. Namanya Tasu'a namanya. Bisa sebelumnya, bisa sesudahnya. Tapi ada hadisnya hanya sebelumnya saja. Karena sebutannya Tasu'a. Tasu'a itu asal kata dari tis'atun. Tis'atun itu 9. Jadi hari ini saya berpuasa.
Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Untuk menghindari masalah, untuk bisa mensikapi masalah, untuk bisa kita nih berdamai dengan masalah. Ya. Ada orang yang nggak bisa berdamai dengan masalah, ada yang nggak ditegur, ngambek gitu kan, gara-gara nggak ditegur, ngambek. Akhirnya karena ngambek ke masjid aja enggak, ya kan, ke tempat ibadah enggak, itu jangan, itu kan, biarkan saja. Yang penting kita ini bisa tetap dekat dengan Allah. Ya, ada orang benci kita tegur aja, tegur sapa. Kalau kemudian kita memang mental belum siap, ya kan, orang ya melengos sama kita, ya kita nggak usah negur, ya kan, karena khawatir jauh tambah sakit hati kita, ya kan. Manusia ini kan pasti punya masalah. Kemarin tuh saya ngisi lintas agama di grup Pakuwon, nah, di hotel di Mall Kokas. Saya ngisi bareng pendeta itu. Ya, tapi di ruangan, ya, di ruangan untuk karyawannya grup Pakuwon. Salah satunya adalah Mall Kokas. Judulnya capek boleh, salah arah jangan. Oh, itu kan. Setiap diri itu kan pasti akan mengalami capek, lelah karena masalah. Ya, lelah karena masalah. Bagaimana sikapnya? Kalau saya dalam pandangan Islam, saya bilang gini. Ketika masalah menghampiri, Allah dalam Al-Quran itu menyampaikan kepada kita dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surat kedua ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu, lanjutannya bisabri wassalat. Maka solusinya ketika menemukan masalah karena lelah, ya itu kan masalah bisa bikin lelah. Lelah. Akhirnya kalau lelah dibiarkan karena masalah, ada nggak orang yang bunuh diri? Banyak. Ya, belum lama saya tahun lalu itu ada orang gantung diri di bawah jembatan yang di turunan Condet itu, di bawah situ itu. Kenapa? Karena terjerat hutang. Ya, wah itu beban itu. Makanya jangan coba-coba kita ketika kita ini ada urusan finansial, kita coba-coba pinjem ke pinjol, pinjaman online. Itu gampang memang dapat duitnya, tapi Anda akan dikejar-kejar, dan kalau nggak bayar, Bapak Ibu akan dipermalukan setiap saat, dan Bapak Ibu akan dikejar-kejar terus. Ada yang namanya debt collector segala macam. Kita sering lihat di medsos ada orang yang telat, ya sebulan itu yang namanya kredit motor dicegat sama debt collector kan? Bayangin kalau kita mau ngajar ngaji, ya kan? Ngajar ngaji pakai motor, motornya diambil sama debt collector. Ya, diambil sama debt collector, apa enggak stres itu? Ya gitu. Nah sebab itulah, udah nggak usah kita debt collector. Nah sebab itulah maka dalam ajaran Islam supaya pemerataan ekonomi ada yang namanya zakat, ada yang namanya infak, ada yang namanya sedekah. Makanya orang kaya jangan bakhil, gitu kan? Orang kaya jangan bakhil. Orang miskinnya juga jangan memanfaatkan orang baik. Dia pari, dia karena terus dikasih, minta lagi. Lama-lama beda nih, manusia sama Allah tuh beda, memang jauh banget bedanya. Kalau Allah suka setiap saat dimintain, kalau manusia terus-terusan dimintain keki juga. Ya, makanya ada kalimat yang sering beredar di medsos itu, ngasih sekali, dia terima kasih. 2 kali antisipasi. 3 kali kewajiban. Ya, kewajiban itu begitu dihentikan, Anda akan dibenci. Coba aja, Anda sering ngasih gitu pada orang yang sama, ngasih lagi, minta, pinjam, kasih, kemudian nggak bisa ngembaliin, dibebasin, ya kan? Datang lagi, kita minjam, gitu kan? Itu makanya 1 kali terima kasih, 2 kali antisipasi, 3 kali kewajiban. Kayaknya dia harus ngasih sama saya. Begitu dihentikan, Bapak bukan akan dibaik-baikin, enggak, akan dijelek-jelekin.
Makanya kalau sedekah ala kadarnya aja. Ya kan? Asli. Makanya kenapa diperintahkan dalam ajaran Islam itu sedekah yang terbaik itu diberikan ke keluarga. Zawil kurba, saudara terdekat, termasuk tetangga. Jangan orang kenal enggak, main kasih aja. Ya kan? Justru yang harus kita kasih itu tetangga yang dekat. Nah, sama tetangga harus akur. Ini sama tetangga berantem. Ada nggak kayak gitu sama tetangga berantem? Ada nggak? Kata Allah melalui Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu." Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir adalah orang yang memuliakan tetangga. Hati-hati. Berarti kalau dia dengan tetangga berantem, dia nggak beriman kepada Allah dan nggak beriman dengan hari akhir. Sama tetangga itu harus baik kita. Punya saudara, punya anak, punya keluarga hebat-hebat, Pak. Apalagi kalau jauh. Yang pertama kali nolongin siapa? Tetangga. Ini kan ukuran baik itu sama tetangga. Ini kan bukan dengan yang lain. Maka dalam konsep ajaran Islam itu ada yang namanya persaudaraan. Persaudaraan itu adalah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basoriyah, ukhuwah watoniyah. Ya kan? Persaudaraan itu ada persaudaraan satu akidah, sesama satu agama, ada persaudaraan sesama manusia, ya kan? Ada persaudaraan dengan sesama makhluk, ada persaudaraan sesama satu negara. Ya, namanya ukhuwah watoniyah. Hubul waton minal iman, itu kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Cinta negara itu bagian daripada iman. Ini mah enggak, negaranya dijelek-jelekin, tapi tinggal di negaranya. Iya kan? Ini kalau enggak suka sama orang, jangan ngejelekin negara. Ya kan? Kalau nggak suka sama tetangga, jangan ribut. Mendingan pindah. Itu jauh lebih itu apa namanya baik. Pindah. Jangan ribut sama tetangga. Ya, tetangga yang nolongin. Tetangga yang kita akan bantuin. Nah, kalau punya makanan anterin tetangga. Ini enggak yang jauh yang dianterin. Ya kan? Kita bawa duren 3 biji. Iya kan, tetangga cuma kebagian kulit sama baunya. Bagilah, ada 3 kan, atuh bagi. Iya kan, gitu. Jangan cuma lihat doang. Ya, makanya kan kayak kemarin kurban bagi-bagi semuanya. Nggak pakai urusan agamanya apa, kurban bagi aja udah. Gitu. Muliakan tuh tetangga, hormati tetangga, ada haknya. Jangan karena ini kan apalagi tembok nempel sama rumah orang kan. Ini kan rumah orang main paku aja, nggak tahu begitu paku jebol ke rumah orang. Pakunya panjang. Ya kan? Nah, apalagi kalau temboknya cuman atu gitu kan. Ya, tapi kan sekarang kan tembok tetap 2 kan. Itu, maka izin dulu gitu kan. Yang santun begitu. Jangan gedebak-gedebu nggak karu-karuan. Ya, sama tetangga itu baik. Kirimin makanan, ya kan? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu akan menghindari masalah. Makanya minta sama Allah dengan sabar dan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Yang kedua, orang kalau kita nih menghadapi masalah yang kemudian membuat kita lelah, strategi yang kedua adalah baca Quran. Kenapa? Al-Quran ngasih bimbingan. Karena kata Allah, Al-Quran ini hudan linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Quran hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran ini menjadi petunjuk. Kita ini kalau nggak tahu arah, nggak ada yang nunjukin jalan, kesasar nggak? Sasar, salah arah jadinya. Supaya nggak kesasar, maka cari petunjuk yang akurat. Petunjuk yang akurat itu supaya nggak kesasar Al-Quran.
Al-Quran itu petunjuk. Maka Al-Quran juga hanya sekedar dibaca, ngerti enggak. Kalau memang jago sih bahasa Arab, yang orang yang Arab sendiri juga belum tentu itu paham tentang isi Al-Quran. Apalagi kita yang memang bukan orang Arab. Baca itu sekarang ulama sudah dengan sekuat tenaga supaya kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Ada terjemah. Ya. Selain terjemah ada yang namanya asbabun nuzul, tafsirnya, maksud tujuannya. Sehingga kita nih menjadi paham, oh Al-Quran maksudnya ke sini. Ya kan? Jangan Al-Quran dijadikan jimat. Ya kan? Ngejar fadilah. Fadilah itu manfaat. Manfaatnya apa? Ya kan? Jadi kalau ada yang memotivasi gitu kan dengan melalui hadis Nabi, siapa yang membaca Al-Quran, alif, lam, mim, itu bukan satu kata, satu pahala, bukan. Tapi alif harfan, lam harfan, wa mim harfan. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Itu namanya motivasi, bukan berarti hatam berapa kali. Bukan. Ya kan? Bukan setiap malam Jumat baca Quran Yasin. Saya bukan menentang itu, enggak. Coba pahami Yasin itu apa sih isinya? Ya, di Yasin itu ada kalimat al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat berapa itu? Enggak hafal kan? Padahal dibaca tiap malam Jumat. Ya kan, cuman baca doang hafal ya kan? Ya kan? Isinya enggak tahu. Nah, apa itu? Pada hari itu di mana mulut dikunci, tangan berkata, kaki berkata, semua jadi saksi. Ya kan? Coba. Nah itu jadi pelajaran, ya kan? Orang kalau di Arab Pak, di Arab Saudi, malam Jumat dia nongkrong Pak, karena hari libur. Malam Jumat itu kayak kita malam Minggu lah, ya kan? Dia liburnya Jumat, Sabtu, Ahad kerja, ya kan? Kenapa Ahad? Ahad itu hari pertama. Kalau kita disebutnya hari pertama ya Pak. Senin, sebutnya Senin. Senin itu Isnain. Isnin itu 2, Ahad pertama, Sabtu hari ke-7, ya kan? Hari ke-6-nya Jumat, cuma disebutannya Jumat, nggak 6, ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, nggak ada di Arab itu malam Jumat baca Yasin, cuma di Indonesia aja malam Jumat baca Yasin, ya kan? Habis baca Yasin makan-makan, ada kan? Itu ya, kalau mau baca silakan, yang cakep tiap malam baca Yasin, tiap sore, ya kan? Jadi tiap sore nih kalau musola mau ngadain baca Yasin, ya habis maghrib baca Yasin, habis pagi habis asar baca Yasin, ya apa itu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga jamaah, kita ini diperintahkan oleh Allah, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Segeralah kita memohon ampun kepada Allah. Kenapa? Innal insana khuliqa halu'an. Surat Al-Ma'arij ayat 19. Manusia di tempatnya sholah, tempatnya dosa. Ya, kullu bani Adam khoto. Manusia di tempatnya salah. Kullu bani Adam khoto, mahalul khoto wanisyan. Ya kan? Jadi makanya istighfar ini itu adalah peluang yang Allah berikan kepada kita supaya kita ini dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tadi saya baca Sayyidul Istighfar. Ada istighfar, ada Sayyidul Istighfar. Istighfar itu kan meminta kepada Allah ampunan karena manusia ini tempatnya salah. Ya. Kalau Nabi Yunus itu apa peristiwa yang terjadi? Ya telan ikan ya. Oh. Kalau Nabi Yunus itu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, aku ini zalim. Zalimnya apa? Menghindari perintah Allah. Tuh, Nabi aja udah pernah salah, Nabi. Apalagi kita. Jadi kalau orang ada yang menganggap dirinya nggak pernah berbuat dosa, oh itu lebih hebat dari Nabi itu. Ya kan? Lebih hebat dari Nabi. Jadi nggak ada manusia yang nggak salah tuh. Semuanya punya salah. Nah, sebab itulah bermaafan setiap saat, terutama sama tetangga.
maaf-maafan, udah jangan sampai diulang lagi gitu kan. Kemudian yang keempat ya, apa yang harus dilakukan ketika kita ini berhadapan dengan masalah yang membuat kita menjadi salah arah. Yakini janji Allah ya, bahwa yang namanya setiap kesulitan, bersama kesulitan ada kemudahan. Innamal usri yusra. Surat Al-Insyirah ayat ke-5 sama 6. Innamal usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan ya. Jadi kalau ketemu dengan masalah pasti ada solusinya tuh. Nggak mungkin nggak ada solusinya. Kenapa? Di ayat Al-Quran surat Al-Baqarah Allah menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menurunkan sebuah masalah kecuali masalah itu ada solusinya. Allah yang memang turunkan. Makanya innamal usri yusra. Orang kalau nggak pernah menemukan masalah nggak akan dewasa. Serius. Makanya saya pernah bahas tuh di TV Rasil, itu Thank You Problem judulnya. Ini nanti coba lihat di YouTube, itu ada. Itu saya bahas itu. Ya kan? Kemudian yang keempat, ketika kita ini jamaah berhadapan dengan masalah, kemudian membuat kita seringkali salah arah, maka gunakan waktu istirahat. Ada masanya kita istirahat. Nah, ada saatnya kita rest. Maka itu jalan keluar kota kan, lewatin jalan tol, nggak berhenti ngantuk itu, betul gak? Supaya nggak ngantuk apa? Mampir ke mana? Rest area. Rest area itu, Pak, itu supaya kita hilangin lelah. Bukan di situ malah berlelah-lelah lagi. Udah tiduran, refreshkan lagi, ya kan? Mau ngopi, kan sambil nyetir nggak bisa. Saya pulang kalau ke Subang aja, setiap rest area saya datangin. Ya kan? Kenapa? Ngantuk kan kalau saya nyetir. Makanya saya nggak berani jalan jauh-jauh. Ya kan? Maka kalau disetirin tidur saya di mobil. Ya kan? Tidur. Wah, begitu bangun. Kan kalau lagi nyetir nggak bisa tidur kan? Yang lain pada tidur kita nyetir sendiri aja. Kan lelah, saya mampir aja. Udah nyampe, udah. Di mana? Rest area. Ya kan? Itu kalau ke Subang. Itu kalau jalan terus 1 jam aja nyampe. Saya kalau jalan pagi sampai sore, Pak. Ya kan? Di rest area-nya lah banget. Jadi kalau ke Jawa, wah bisa 2 hari 2 malam itu, Pak. Kalau saya nyetir, ya kan? Siap rest area, apalagi kalau di rest area-nya ada tempat penginapan, nginep dulu kita. Ya kan? Ya, kalau tanya sama istri kapan nyampe-nya, ya nyampe di rest area, ya kan? Dengan kalau kita keluar kota bawa kendaraan sendiri ya ribet. Makanya saya nggak pernah tuh jalan jauh-jauh. Saya paling jauh ke Bandung. Ke Bandung aja bisa lama banget. Paling jauh itu nyetir itu. Jakarta, ya udah sini muter-muter. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka gunakan waktu untuk istirahat. Dan coba yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, makanya lihat. Allah ini menciptakan kita ini, Allah menciptakan kita, tahu bahwa kita punya kapasitas. Ya, tahu kita punya kapasitas. Karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka lihat Allah menciptakan kepada kita ya tentang yang namanya siang dan malam. Siang untuk beraktivitas, malam untuk istirahat. Jangan diputar. Kita mau udah diatur sama Allah, malah bikin aturan sendiri. Malah malam keluyuran, siang tidur. Itu gak benar namanya. Coba aja pasti badan rusak. Pasti badan rusak. Kecuali memang sudah terbiasa dari kecil. Ya, tapi kalau tiba-tiba udah tua, kecuali beda hal kalau memang gak bisa tidur sama sekali. Orang gak bisa tidur itu biasanya secara psikologis itu karena terlalu banyak beban pikiran. Coba kalau orang kebanyakan mikir mau tidur, mikirin, nggak akan tidur, serius. Saya pernah belajar, karena saya sering sampaikan di pelatihan, kita ini punya otak, itu ada gelombangnya. Itu ada 5 macam gelombang yang ada di dalam otak. Otak kita itu bisa tidur, kita berada di frekuensi gelombang yang namanya gelombang alfa.
Ya. Gelombangnya berapa, frekuensinya itu ada ukurannya. Nah, kalau kita berada di gelombang yang namanya gelombang delta, ya, itu gelombang yang dimana kita berpikir, nggak akan bisa tidur. Coba orang lagi ngaji bisa tidur, itu pakai berpikir nggak? Nggak mikir. Kalau mikir nggak akan tidur. Ya kan? Coba kalau mikir, makanya orang inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Itu tentang pikiran tuh. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Berpikir tentang ciptaan langit dan bumi. Nggak akan bisa tidur. Nabi Muhammad tuh menerima ayat ini, nggak tidur sampai pagi. Nangis. Sampai sholat subuhnya telat. Ngimamin. Itu orang mikirin tentang umatnya Nabi Muhammad itu. Mikirin itu gimana, umatnya gimana. Itu mikir. Makanya lihat orang jadi presiden emang tidurnya, coba tanya presiden. Tidurnya sebentar. Mikirin seluruh Indonesia. Wah, kita ini baru telat. Teknik kita aja udah stres. Ngamuk-ngamuk. Nah, belum pengalaman jadi presiden. Iya kan? Jadi RT aja kadang-kadang nggak tidur, Pak. Nah, ini ada pengalaman jadi RT ini kan. Coba dulu kan, bener gak? Bisa tidur nggak waktu itu? Iya, kalau ada masalah. Wow, itu kan saya waktu ada longsor itu Kali Ciliwung, ada wilayah di mana itu RW-nya untuk berada di wilayah itu. Tanggung jawab. Nggak tidur sampai pagi itu ngurusin longsor. Oh, itu orang tanggung jawab begitu. Kecuali memang kalau RT-nya nggak punya pikiran. Nih kan. Mau tidur aja udah. Bodoh amat gitu kan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam Allah ciptakan untuk apa? Istirahat. Dan selain malam, ini Allah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang namanya turunkan perintah sholat. Itu untuk istirahat. Ya, bukan istirahat sholat. Kalau istirahat sholat kagak sholat itu. Ini dalilnya, ini sahih yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, istirahatkan dengan sholat. Jangan merasa lelah dengan hidupmu. Makanya sholat ini, Pak, itu istirahat. Makanya lagi sholat, jangan mikir itu, lepasin. Maka kalau pikiran ada masih dipakai waktu sholat, kecuali hanya mikirin Allah, ya, dijamin sholatnya nggak akan benar. Allah, aduh, cicilan gua belum bayar tuh motor, ya kan? Gua utang sama tetangga, itu telur belum dibayar itu, ya kan? Kemarin ngebon, ya kan? Di warungnya Pak Jari, wah gitu kan? Di warungnya Pak Tole, ya kan? Belum bayar, wah. Itu dijamin sholat rakaatnya lupa. Serius itu. Nah, udah serahan. Ya Allah, aku serahkan seluruh jiwa raga. Sebagaimana inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Jangan, udah satukan itu hanya untuk Allah. Berserah diri sama Allah. Makanya ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salat, gitu kan. Itu Rasulullah, ya Bilal arihna bis salat. Wahai Bilal, istirahatkan dengan salat. Salat itu adalah istirahat, bukan istirahat sholat. Kalau kita nih istirahat sholat, harusnya sholat sebagai istirahat. Itu begitu kita sholat istirahat. Kenapa? Sholat itu melepas beban. Orang berdiri itu bawa beban. Begitu ruku bebannya berkurang. Ya, begitu sujud bebannya lepas. Sujud itu lepasnya beban. Kalau beban ditaruh di kepala, ruku jatuh nggak tuh bebannya? Jatuh, tapi masih ada juga di pundak. Ya kan? Pundak berkurang dikit. Begitu sujud turun semua itu. Longsor semua. Maka begitu habis sholat, lepas agak ringan. Coba aja. Agak ringan. Nanti akan dengan sendirinya datang. Ya kan? Saya dulu punya pengalaman gini. Ketika saya masih ngontrak, saya pengen
benahi terhadap ekonomi, maka kemudian saya kuliah. Ya kan? Udah keluarga, udah punya anak 2. Nah, saya udah selesai S2 gitu kan. Saya kemudian daftar S3. Nah, padahal nggak punya duit itu. Nggak punya duit. Pokoknya udah yakin sama Allah, berserah diri. Karena sebagaimana yang Allah sampaikan, ana indad dhanni abdi bi. Tergantung keyakinan. Udah yakin. Saya bilang dalam hati, ya Allah, aku mau kuliah. Kalau aku lulus, pasti sudah dijamin rezekinya. Kalau aku nggak lulus, Allah pun pasti sudah tahu mana yang terbaik. Kemudian begitu daftar, jumlahnya ratusan orang. Ya kan? Jumlahnya ratusan orang. Saya ada ijazah, ada beberapa ijazah. Saya pakai ijazah dengan nilai yang paling tinggi. Ya kan? Dengan saya ada S2, IPK-nya 4. Ya kan, wisudawan terbaik gitu, summa cum laude, ya kan, pakai ijazah itu. Udah, Allah takdirkan begitu nguji, ya kan, karena kalau di UIN, saya ngambil S3 di UIN, itu di UIN, yang nguji kan harus baca kitab, ya, bisa baca kitab, bahasa Inggris, bahasa Arab, gitu kan. Begitu nguji, yang nguji sesama yang dulu pernah siaran bareng di RCTI. Wah, saya bilang nih, kenal nih kan. Hanya kagak diuji, ngobrol aja. Coba itu. Allah yang punya takdir tuh kan. Oh, gitu kan. Kalau S3, sebelum kita nih ini daftar, kita siapkan proposal. Tapi ini ujian terberat itu. Ya, siapkan proposal untuk disertasi. Ya, karena kalau S1 skripsi, S2 tesis, S3 disertasi. Penelitian itu kan. Bawa proposal, begitu dilihat, ini gagal layak, dibuang. Buang. Itu sama pengujinya. Rupanya tes mental. Saya sempat terpancing juga, saya lawan. Ya kan? Rupanya tes mental. Ya sudah, gitu kan. Sudah selesai, udah. Saya berkata, zikir saya kalau lulus, Allah sudah jamin. Zikirnya begitu. Kalau lulus, Allah sudah jamin segalanya. Kalau nggak lulus, Allah pun ngasih yang terbaik, gitu kan? Karena rumah masih ngontrak di Swadaya itu kan. Dan itu semesterannya 1 semester 5 juta. Tahun 2000 itu. Sementara penghasilan saya gaji cuma 200.000. Ya kan? 200.000 tuh gaji, 250 bukan 200.000. Saya kan kerja di PLN waktu itu kan. 250.000 sebulan. Ya kan? Sudah sarjana gitu. Ya kagak cukup lah, makanya saya bisnis, bikin baju, bikin segala macam. Saya pakai baju itu hasil desain sendiri. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah sebulan datang surat. Udah, kita sih tenang aja, mau lulus mau nggak lulus ya udah biarin aja. Buka, lulus. Saya kagak pusing, nggak punya duit. Dikasih deadline itu, kasih deadline, ya kalau nggak dilunasin maka dicoret. Nah udah. Tinggal 2 hari waktu deadline, datang saya punya murid, kan? Direktur Keuangan Bank Mandiri yang dulu di Bank Bumi Daya. Saya dulu ngisi khutbah di Balai Sudirman dulu kan di sana. Akhirnya ngajar lah privat di Condet, di keluarganya, sekeluarga ngajar privat. Dan saya nggak minta bayaran segala macam, udah, ya. Datang, sudah lama nggak ngajar kan? Dia nyariin, dia datang pakai Harley, kucuk, sama istrinya kan, Ustaz, saya nyari kemana-mana dan akhirnya dapat lah di sini. Nah, saya mau silaturahim gitu. Dulu kan saya pernah berucap kalau saya ini punya uang banyak, kan Ustaz lagi nyari rumah katanya kan, gitu kan. Udah, ini saya punya duit, ya kan, saya mau kasih Ustaz untuk beli rumah. Saya bilang beneran ini, bener gitu kan. Saya kan karena ngontrak 1 rumah meskipun nggak besar, itu kan. Saya bilang mohon maaf Pak Haji, itu kan. Saya udah ada rumahnya, meskipun masih ngontrak. Saya nggak mau menghinakan diri juga kan. Saya udah ada rumahnya, ya terima kasih. Dia kan bawa pepaya, bawa buah, gitu kan. Namanya mungkin nama guru ngajinya kan, itu. Dan iya, saya kan sesuai dengan saya ini nazar kan, karena saya ini punya uang, ya kan. Saya nazar dalam hati, saya mau ngasih Ustadz untuk beli rumah, gitu kan. Saya bilang,
makasih gitu kan, saya udah ada rumahnya gitu kan. Ya udah pokok terima. Nah gini aja sebelah supaya dia juga seneng juga kan, saya ini lulus diterima S3, alhamdulillah gitu kan. Ya seneng dia kan, karena dekan juga di Fakultas Ekonomi di Universitas Krishna di Vienna. Saya dibawa ke sana tuh ngajar sama beliau juga. Nah saya bilang gini, kalau diizinkan ini uang saya pakai untuk bayar kuliah, boleh nggak? Oh nggak apa-apa, kan sudah saya kasih. Iya kan? Ya, apa? Sudah kasih. Oh gitu ya sudah, gitu kan. Sudah ini pulang, saya nggak tahu tuh jumlahnya berapa. Padahal yang diperlukan hanya 5 juta untuk bayar kuliah. Sebagai bahwa saya ini serius mau kuliah, gitu kan, di kampus itu. Jadi harus dilunasi dengan waktu deadline, dikasih 1 bulan. Ya kan? Padahal saya minta sama Allah, ya Allah, Engkau yang akan mengatur, Engkau yang akan mencukupkan, Engkau yang akan memenuhi. Ya kan, pulang begitu saya tanya, "Mah," saya bilang, "ini ada duit nih." Ya kan, ya buka. Isinya berapa? 25 juta. Berarti hanya 5 juta dipakai. 20 jutanya saya pakai yang lain. Ya kan, sudah milik saya, sudah diizinkan. Ya kan. Alhamdulillah. Jadi jemaah, seringkali kita ini digoda sama setan supaya ragu. Kita mau yakin aja. Ya kan, yakin saja sama Allah. Jadi kalau kita nih ragu, ya sudah sesuai dengan keraguan itu. Saya punya usaha itu kan, begitu usaha dulu karyawan banyak, begitu datang COVID, rontok satu persatu. Ya sudah, sekarang ini makanya kalau sekarang ini ngajar ngaji di mana-mana, itu hanya untuk menebus rasa bersalah saya, dan saya tidak ingin melalui ngaji itu untuk penghidupan. Ya, ngaji itu saya hanya untuk ilmu saya supaya manfaat. Ya. Saya punya usaha, wah yang namanya usaha itu rontok, ya kan. Maka saya ngajak ini, selama mau punya frekuensinya yang sama gitu kan, yuk kita nikmati bersama-sama gitu. Maka saya kalau lagi ngajar pengajian gitu, ada orang yang ngasih amplop, saya bagi-bagi. Saya nggak nikmatin sendiri. Ya cuman meskipun kalau ya karena ada orang yang ngasih, saya nggak tolak juga, karena ditolak takut tersinggung. Ya kan? Nah sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah itu ya untuk kita nih supaya dekat sama Allah karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Udah jam 7:30 ya, kurang 1 jam. Mudah-mudahan manfaat. Ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada? Alhamdulillah. Berarti ini nggak punya masalah nih kayaknya. Ya, semuanya udah selesai masalahnya. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah, kalaupun didatangkan masalah, kita nih sanggup untuk kita ini keluar dari masalah, dan Allah yang akan menyelesaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim. Wa'fu 'anna ya rahman. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijdid dunya wa adzabil akhirah. Bersama-sama subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.